Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pemirsa TVRI di rumah. Bahagia sekali pada kesempatan sore hari ini kami hadir kembali dalam acara Sentuhan Kolbu. Di studio juga sudah hadir sahabat-sahabat saya dari Majelis Taklim Karangmuni. Assalamualaikum. Ya, dari Karangmuni daerah Kaliurang ya. Ya, yang memakai baju seragam coklat batik ya. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu Majelis Taklim dan ada Majelis Taklim yang lain dari Muslimat NU Kabupaten Magelang. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik, ada merahnya sama ya Bu ya. Dari Magelang, terima kasih sudah hadir. Walaupun sini jalan Magelang ke Magelang tetap cukup lama juga gitu ya. Tapi luar biasa perjalanan ke sini ya. Di kesempatan sore hari ini pasti akan ada banyak ilmu yang didapatkan dari narasumber kita, yaitu Cak Nur Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Cak Nur, wabarakatuh. terima kasih hadir lagi. Pasti selalu kangen Jogja ya? Satu itu saya kangen, yang kedua saya kaget hari ini. Kenapa? Kok sampai orang Magelang ke sini gitu. Iya, pengen ketemu Cak Nur langsung ya? Padahal jauh loh Magelang itu. Saya teringat kemarin saya ngisi di Masjid Agung. Masjid Agung ya? Wah, luar biasa. Baik, Cak Nur ditemani dengan timnya ada Cak Burhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, untuk semangat saya mau kasih ini dulu, penyemangat dulu untuk Oh iya, ibu-ibu ya. Sore hari jangan soalnya ngantuk. dari pagi udah agak kecapean, biar lebih semangat lagi ya. Sentuhan kolbu. Ulangi deh, sentuhan kolbu. Nah, gitu sambil tersenyum. Soalnya sore hari ini temanya agak bingung terkait dengan remote control Tuhan. Tapi nggak akan bikin bingung ya. Pastinya akan ada penjelasan dari Cak Nur Hadi terkait dengan remote control Tuhan. Kalau remote dipegang kita, kan semau kita dong mau channel berapa gitu ya. Kalau main mobil-mobilan mau belok kanan, belok kiri, terserah kita. Kalau misalnya remote control Tuhan, apakah kita nih bisa, udah terserah aja wong saya sudah di remote nih, hidup saya oleh Tuhan. Cak Nur Hadi mungkin bisa dijelaskan terkait dengan remote control Tuhan nih temanya sore hari ini. Silakan. Pasti yang sesuai remote, sejuk di hati. Begitu. Sejuk di hati. Kalau nggak sesuai nggak sejuk. Bu, ya. Kalau Galau. ibu-ibu suka lihat matahari, terbitnya dari mana? Yang nerbitin siapa? Allah. Yang nenggelamkan? Allah juga. Jadi Allah punya remote control nggak? Punya, di remote tuh matahari. Gitu. Ya, jadi Allah tuh mengurus makhluknya. Allah tuh memelihara makhluknya. Jadi kayak remote controlnya dipegang ini. Surat 255 ayat kursi. Diurus sampai itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Jadi terus menerus nggak mengurus makhluknya. Jadi remote-nya dipegang siapa ya? Matahari di remote mau tuh. Cari lo iya malah ketawa. Mau tuh matahari di remote. Yo pagi dari timur. Lo kok di remote bisa kemana-mana lo ini? Cacing di remote nggak cacing? Di remote, di comberan. Kalau nggak di remote kan ke mall dia. Jelas? Hah? Pohon. Misalnya pohon pisang nih. Pohon pisang mau nggak dimakan raja? Dimakan raja mau nggak? Mau. Dimakan selebritis? Dimakan copet? Dimakan monyet? Lo kok mau? Nah, kata di remote, dia nurut. Kalau dia nggak nurut remote, nggak mau dimakan copet. Maunya dimakan selebritis, ya nggak ya nggak? Itu. Jadi alam semesta ini ada yang remote nggak? Ada. Manusia? Ada. 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 Saya yakin dalam remote apa di luar remote ini? Yang benar. Yang benar. Kalau manusia di dalam remote Tuhan gitu ya. Kalau salah berarti karena sudah di remote untuk berbuat salah dong. Mereka nggak mau di remote itu, yang salah itu. Remote-nya nganan, dia ngiri. Biasanya kalau saya melihat mobil-mobilan, di remote sama anak kita nganan gitu kan. Ini di remote nganan, dia ngiri. Istilahnya mobil-mobilan rusak. Error tuh. Itu manusia error tuh. Di remote nganan, dia mau ngiri.
yang di belakangnya lagi di remote nganan ngiri juga, di belakangnya nganan ngiri juga, sama-sama kiri, itu bluan. Mereka sendiri biarin aja. Oh nggak mau nurut, yang nurut enak, gitu. Kenapa kalau manusia bisa menolak? Kalau alam pastinya nggak akan bisa menolak. Kalau dikontrol terbit dari matahari dari timur ya sudah. Kalau manusia kenapa bisa menolak? Di sini nih, di sini. Saya sebenarnya nggak mau nolak, tapi kalau berbuat salah gimana dok? Yang pertama nggak mau nolak, pasti. Yang kedua, jangan-jangan kita tuh menolak tapi kita nggak tahu kalau itu menolak. Oke, ya. Nih, perlunya Islam. Islam itu aslam. Aslam itu tunduk atau taat. Ya, atau berserah diri. Semua alam berserah diri. Makanya matahari mau diatur. Dia berserah diri. Ya, surat 3 ayat 83 bahasa Arabnya gitu. 3 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaghayra dinillah yabghuna wa lahu aslaman fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ulang lagi. Afaghayra dinillah yabghuna wa lahu aslama. Aslama. Itu. Ada aslam itu. Coba bahasa Indonesianya apa aslam? Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri. Tuh, aslam itu berserah diri. Seperti apa berserah dirinya? Lanjut. Segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Tuh, tau'an wa karhan, suka terpaksa harus patuh. Itu namanya berserah diri, itu Islam namanya. Itu cacing, ya harusnya kan nggak suka di comberan, tapi suka loh dia. Mau nggak mau, suka atau terpaksa, dia patuh sama Allah. Itu aslam tuh. Itu. Yang namanya pohon tadi, pohon pisang, dimakan copet. Kalau menuruti hati dia nggak mau loh. Copet tuh. Monyet, dia minyak maunya dimakan selebritis, dimakan raja, dimakan orang-orang top gitu kan. Tapi nggak bisa, dia tau'an wa karhan. Harus patuh, taat, terpaksa atau tidak. Harus patuh. Itu aslam atau berserah diri. Apa yang disebut berserah diri atau aslam? Adalah makhluk yang bersedia diatur oleh ketetapan Tuhan. Itu berserah diri namanya. Dia bersedia diatur oleh ketetapan Tuhan. Matahari bersedia nggak? Bersedia? Berarti Islam kan? Islam. Cacing? Bersedia nggak diatur? Jadi? Islam. Pohon? Bersedia nggak diatur oleh Tuhan? Habis dipotong tuh pisang, tumbuh lagi. Jadi Islam enggak manusia sama alam. Loh. Islam anak manusia sama alam. Ya makanya jangan dikit-dikit bicara Islam bro, istilahnya. Kamu belum tentu se-Islam alam. Karena alam bersedia diatur oleh ketetapan Tuhan atau ketetapan Allah. Berarti alam bersedia diremut kontrol oleh Allah. Tapi kita kan diciptakannya manusia bukan alam ya. Sekarang manusia. Gitu. Nah itu dia. Jadi itu yang kalau menjadi manusia, pertanyaan. Ya, kalau manusia punya akal, kalau alam nggak punya Akal. Nah karena akal lah manusia ada yang menolak. Saya bisa lagi? Ya, karena akal lah manusia bisa menolak. Oke, Cak Nur, biar saya atau kita bisa menjadi manusia yang berserah diri. Bagaimana caranya? Biar kita tunduk patuh sesuai dengan remote kontrolnya Tuhan. Berarti kita harus tahu remote-nya kemana. Ya. Iya dong. Ya. Kalau nggak tahu remote-nya kemana kan kita ke kiri, Allah ke kanan gimana? Nah itu nama Allah punya ketetapan, namanya wahyu. Ketetapan. Ya, ketetapan. Yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Disitulah remote kontrol Tuhan. Jangan sampai kita salah kalau menghadapi remote ini. Remote yang kanan, kita ke kiri. Kalau saya nge-remote ke kanan, mobil-mobilan saya ke kiri, pasti anggapan saya rusak. Tapi bisa diperbaiki ya? Masih bisa diperbaiki. Ya, kedua, di-remote lagi. Ya, remote lagi, dia masih ngiri, tambah jauh kan? Tambah gede tabraknya di sana. Ketiga, di-remote lagi, tambah jauh lagi, tabrak lagi yang gede. Nggak bisa diperbaiki. 3 kali nggak bisa. Gitu. Nah, kita termasuk orang, manusia yang hidup dalam remote Tuhan, remote Allah, apa enggak? Gimana cara ngelihatnya?
Ini bahayanya. Karena selama ini kita udah pede, udah yakin kita dalam remote. Nanti dulu, enak aja. Kalau segmen semua yakin bahwa kita dalam remote, kenapa ada ayat ini? Baca. Surat 4, 116. Berarti ada orangnya. 4, 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Tahan. Allah tidak mengampuni dosa orang yang musyrik. Musyrik. Nah berarti yang tadi yang tabrakan sana itu. Dulu kanan nggak mau, kanan lagi nggak mau, kanan lagi nggak mau, tambah gede, tambah proses sejauh-jauhnya. Nah dari awal sampai akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Terus? Dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Nah, jadi tersesat tuh sejauh-jauhnya. Diajak nganan, ngiri. Seterusnya, nganan, ngiri lagi, tambah rusak. Dua tabrakan, itulah sedih. Itulah galau. Itulah celaka. Macam-macam udah kesana. Jadi Allah tidak mengampuni mereka itu karena apa? Satu, ya. Nih, ya. Kenapa ada orang musyrik tidak diampuni? Sedangkan Allah Maha Pengampun loh. Nih, baca lagi nih. Surat 39 ayat 53. Kenapa yang musyrik ini nggak diampuni? Sedangkan Allah Maha Pengampun, gitu loh. 39 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha apa? Pengampun. Kok yang musyrik nggak diampuni? Nggak cocok loh dua ayat ini. Beda loh ini. Ya, jadi kayaknya ayatnya mencela-mencela gitu. Yang di sini mengampuni, yang di sini tidak diampuni. Karena Kenapa? musyrik menduakan Tuhan. Terserah deh ngomong apa. Ya, kan pemahaman Iya, seperti iya. itu kan. Oh musyrik itu mendoakan Tuhan. Oh musyrik itu menyamakan dengan yang lain. Oh musyrik itu menomorduakan. Itu kan masih teori. Oke, baik. Cak Nur, nanti kita kaji lagi deh. Oh iya. Ya, kaji lagi terkait dengan remote control Tuhan biar Kenapa nggak diampuni itu? ya, Penting itu. masalah itu juga kita akan kaji lagi ya. Masih ada kesempatan. Dan untuk pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana. Tahan ya Bu ya, yang punya pertanyaan terkait dengan remote control Tuhan tetap bersama kami di acara Sentuhan Kolbu. Terima kasih untuk pemirsa TVRI di rumah. Anda masih bersama kami di acara Sentuhan Kolbu dan juga ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Karangwuni dan ibu-ibu dari Muslimat NU Kabupaten Magelang. Ya, biar tambah semangat lagi Sentuhan Kolbu. Sudah mulai sejuk lagi kan ya, dapat sesuatu yang mencerahkan hati kita, menyejukkan kita dari Cak Nur. Amin. Cak Nur, Ya. pertanyaan Kenapa? dulu atau mau dijawab dulu? Kenapa? Kenapa? Kok ada yang diampuni, ada yang nggak diampuni? Ya. Kayaknya ayat ini bertabrakan. Iya, karena Di satu pihak Allah Maha Pengampun, ya. Maha Pengampun. Di sisi lain Allah bilang nggak gua ampunin loh. Kan kayaknya beda nih kan? Iya. Yuk. Sebetulnya nggak beda, memang harus begitu ayatnya. Kenapa? Ada orang nggak diampuni, karena orang loh brengsek banget. Gitu loh. Nih tadi ya, yang namanya matahari patuh nggak mau. Iya. Planet patuh, bumi patuh nggak? Oh, bumi itu berputar terus sampai sekarang. Putar, ada revolusi dan rotasi nggak berhenti-berhenti nih. Patuh. Nih. Jadi planet patuh sama Allah, oke? Tumbuhan patuh nggak? Patuh. Oke? Hewan patuh nggak? Patuh. Manusia ada dua, ada yang patuh, ada yang enggak. Oke? Para nabi patuh nggak? Patuh. Nah, kalau yang enggak disebut apa? Kan susah. Ayo disebut planet, bukan dia. Ya, buktinya planet patuh. Dibilang dia hewan, buktinya hewan patuh. Dibilang orang yang tadi itu sebagai tumbuhan, tumbuhan patuh. Dibilang dia sebagai manusia, manusia ada yang patuh. Kan nyeleneh yang satu itu.
Nyeleneh kan? Ya. Semua patuh dia aja enggak. Paham nggak ini? Kan susah ngomongnya dia itu apa? Dibilang planet bukan. Ternyata patuh planet. Dibilang dia hewan, hewan juga patuh. Tumbuhan Dibilang juga dia tumbuhan, tumbuhan patuh. Dibilang dia manusia, ada manusia yang patuh. Yang enggak ini kan susah sebutannya. Ya udah. Siluman masih patuh. Masih. Siapapun patuh. Yang satu ini enggak. Yang lain nganar mau. Ini nganar mau. Ini nganar. Yang ini nganar. Jelas? Ya udah dibiarin. Itu namanya nggak diampuni. Ya terserah lu dah. Mau nggak mikir lu, banyak gua pikir. Gitu loh. Nah, kita jangan-jangan di situ gitu loh. Nah, apa tandanya? Kita di situ apa di situ? Nah, nanti kita bahas apa itu surkot. Kalau enggak kan sampai sekarang nggak tahu sampai di mana. Ukurannya kan sembahyang. Habis sembahyang beres. Kelakuannya gimana? Musyrik nggak kita ini? Karena Allah melihatnya hanya dua, musyrik apa mukmin. Yang mukmin itu yang patuh taat. Itu seperti para nabi. Ya salah satunya syaratnya sholat salah satu. Tapi ada orang sholat yang nggak diampuni loh. Ada orang sholat yang diazab loh. Kalau kelakuannya nggak beres. Itu 8-35. Jadi saya jangan nganggap bahwa kemudian habis sholat itu beres. Kalau ternyata kita masih ngiri gimana? Sholatnya nganan, yang lain ngiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Jadi ada nggak orang sholat diazab? Kalau siulan dan tepukan tangan, ulang lagi itu. Salat mereka di sekitar Baitullah itu Sono lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Siulan dan tepukan tangan. Kenapa? Terus? Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Apa sih siulan itu yang membuat azab kan gitu? Iya. Sholat digluk-digluk gini. Tapi dianggap siulan. Dan tepuk tangan. Dan tepukan tangan. Tepukan tangan itu bukan pemain. Ini kalau udah main bola, yang tepuk tangan penonton atau pemain? Penonton dong. Penonton lah, nggak berbuat. Gini doang, suaranya aja gede. Jelas? Iya. Kalau siulan, kan tadi tepukan tangan. Nggak, waktu tepukan tangan, ada barangnya nggak? Nggak ada lah, ngomong doang. Terus, yang siulan ada barangnya nggak? Yang ngomong doang juga. Cuman ngomong bisanya. Fakir miskin karena kasih makan. Orang lebih perlu pertolongan dibiarin. Itu orang yang siulan dan tepukan tangan. Itu. Nah yang begitu, remote yang kanan, jangan iri. Makanya Allah bilang azab. Gitu. Jadi masih banyak. Nah salah satu diantaranya, mohon maaf lahir batin, orang-orang yang hari ini, ya remote yang kanan dia ngiri alias nganar. Ya ada nganan, ada nganar. Orang yang nganar yang ini 688 itu nganar tuh. Makanya nggak diampuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi orang musyrik lenyap nggak amalannya? Itu yang nganar apa yang nganar? Nah, tambah lagi, surah 9 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Kira-kira orang musyrik yang najis itu nganar apa nganar? Nganar. Tambah lagi, surah 25 ayat 77. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak mengindahkan kamu. Itu nganar apa nganan? Tuhanku tidak mengindahkan, Tuhanku gak ngereken, Tuhanku cuek sama lo, gitu kan? Ya otomatis yang nganar sono nggak digubris itu, nggak ikut remote. Oke. Ya. Terakhir 4:116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Tuh, nggak diampuni. Terus? Dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Terus?
barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Apa? Ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ia telah nganar sejauh-jauhnya. Jelas? Ya. Ya. Yang lain mau kanan dia nganar. Kenapa dia nggak diampuni? Ya nganar gimana? Jadi biarin, nggak mau nurut. Gitu loh. Jadi biarin. Terus susah juga bilanginnya. Dibilang planet bukan. Buktinya semua planet tunduk. Dibilang dia rombongannya hewan. Enggak juga. Ternyata semua hewan tunduk. Oke. Dibilang dia rombongannya tumbuhan atau flora. Enggak juga. Buktinya flora semua tunduk. Dibilang dia manusia. Enggak juga. Ada manusia yang tunduk. Jadi nggak jelas itu. Susah deh ngomongnya. Setan juga tunduk. Disuruh menggoda. Iya. Itu nggak jelas tuh. Kak Nur kasih kesempatannya, kayaknya udah ada ibu-ibu yang dari tadi pengen nanya dari jamaah ya. Silahkan Ibu, namanya sama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titik Rohyati dari Muslimat NU Kabupaten Magelang. Tadi mengenai syirik tadi ya, musyrik. Sama. Iya, saya ini pengalaman waktu mau pindah rumah itu, Cak Nur, itu disuruh pasang kelapa, tebu, padi gitu, katanya biar selamat gitu. Tapi walaupun saya Islamnya waktu itu belum sempurna, karena saya memang mu'alaf, saya cuma bismillah aja, ndak mikir itu apa-apa, tapi bismillah aja nurutin orang tua gitu. Itu terus saya termasuk Musyrik. itu enggak, tapi memang niat saya bismillah aja, jadinya ya itu tadi orang tua kadang gitu. Baik, terima kasih Bu Titi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, bisa jawabannya juga singkat karena waktunya tinggal sedikit lagi, udah dapat aba-aba. Musyrik itu bukan begituan. Nggak ada urusannya begituan. Itu definisi kita terhadap orang yang tidak cocok sama kita mesti musyriki. Musik versi Allah itu ada 4, tulis. Ya. 1, orang pelit itu mempertuhan hartanya. Ya, itu musyrik. Yang kedua, orang durhaka sama orang tua. Karena orang tua adalah orang yang paling dipercaya Allah hari ini, sehingga kita dititipkan di rahimnya. Kita durhakai, berarti durhakai Allah, itu musyrik tuh. Yang ketiga, orang-orang yang menyembah pikirannya sendiri. Ya, bangga dengan golongannya. Ya. Dia merasa paling benar. Oke, dan yang keempat suka ngeluh, nggak ada Tuhan, kasih 1 juta, marah 2 juta, emosi 3 juta, demo, ya begitu tuh, nggak ada Tuhan tuh. Nah, ayatnya tulis tuh, kalau nggak ngejar waktunya. Musik pertama 41 ayat 6 dan 7, baca satu aja. Dengerin. Bukan yang begitu-begitu, itu mah budaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, pelit, ya, yang jadi Tuhan harta dia. Yang kedua, surah 30, 31, 32. Musuh yang kedua, yang bangga golongan, yang menuhankan pikirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Orang nganar tuh. Ya. Baik. Mohon maaf, waktunya tidak cukup lagi, tapi paling tidak kita sudah mulai terbuka pikirannya bagaimana menjadi seorang manusia yang berserah diri, yang sesuai dengan remote control Tuhan ya. Mudah-mudahan kita terus belajar tanpa henti ya Bu ya. Terima kasih untuk ibu-ibu jamaah dari Majelis Taklim Karanguni dan Muslimat NU Kabupaten Magelang. Terima kasih Cak Nur Hadi. Terima kasih untuk Cak Burhan. Waktunya dikit Pak.
Iya, mudah-mudahan nanti ada penambahan ya. Nyesel semua. Enggak, tapi memang harus nggak puas ya, biar nanti datang lagi dari Magelang. Iya, amin. Baik, terima kasih juga untuk busana sore hari ini yang saya pakai kepada Anggun by Paradise yang ada di Jalan Gejayan 17B, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Telepon 02745400459 atau pemirsa bisa buka di www.paradisebatik.com. Mudah-mudahan Ibu kita akan terus belajar menjadi manusia yang berserah diri, yang sesuai dengan remote control Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa TVRI di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TVRI Jogja memang istimewa.